Sekarang kita akan berbincang dengan Agung Baskoro, analis politik dari Trias Politika Strategis. Selamat pagi, Mas Agung. Selamat pagi Mas Rai. Oke, ketemu lagi kita. Sehat-sehat Mas Agung ya? Ya Mas. Ya, Mas Alhamdulillah. Agung, ya kita sudah simak bersama sejak pagi ada kegiatan yang begitu padat dari para menterinya Pak Prabowo ini yang tergabung dalam kabinet Merah Putih gitu. Kalau secara politik, karena Anda mengamati secara politik, komunikasi politik juga baik di internal, yang terjadi di internal maupun yang ingin disampaikan atau disiratkan kepada publik dari kegiatan hari ini kira-kira apa saja, Mas Agung? Ya, pertama secara eksternal ya, Presiden Prabowo ingin menyampaikan kepada publik bahwa kabinet yang beliau pimpin siap untuk tempur, Oke, Mas Radi ya. ya, Tempur ini siap untuk memimpin birokrasinya, siap memberikan program-program yang terbaik untuk masyarakat, siap juga untuk memastikan ya bahwa semua instruksi arahan dari Presiden Prabowo itu memang dikerjakan secara optimal dan itu dimulai dari pembekalan ini. Nah, secara internal saya kira ini untuk menyolidkan kabinet Merah Putih, Mas Radi. Biar oke. bagaimanapun ini merupakan komunikasi awal yang baik ya di antara sesama menteri, wakil menteri, kepala badan ya, bahwa mereka bisa saling mengenal satu sama lain, bisa saling memahami karena biar bagaimanapun nanti mereka harus intensif berkoordinasi, berkomunikasi, bahkan kalau dia kementeriannya baru, ya kementeriannya dipecah, harus sering-sering melakukan sinkronisasi. Karena kalau tidak bisa jadi akan tumpang tindih. Jadi saya kira leadership camp ataupun bootcamp di Tidar Magelang ini patut kita apresiasi ya, karena ini jadi tradisi baru seorang presiden menyinkronkan, memastikan visinya sampai ke level bawahannya menteri, wakil menteri, kepala badan. Seperti itu Mas Radi. Oke, soal materi yang disampaikan oleh para pemateri kepada para menteri di Kabinet Merah Putih, mulai dari pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, dan juga pelaksanaan birokrasi. Sepertinya ini 4 isu yang memang sangat penting menjadi pondasi utama untuk menjalankan program-program kerja pemerintahan yang baru ini. Prabowo Gibran, apalagi mereka punya visi untuk bekerja dengan cepat begitu. Menurut Anda, Mas Agung, 4 tema ini betulkah menjadi basic pertama dan membuka pintu untuk bisa kerja cepat dan efisien dan juga tetap bersih? Iya, saya kira bagus-bagus materinya Mas ya. Ya. Apalagi sebelum mereka dilantik menjadi menteri, Pak Prabowo berulang kali ya. Pertama itu di Rakornas PKB, Hmm. kemudian pembekalan di Kertanegara sesi awal ya, Ya. kemudian juga saat rapat perdana paripurna di kabinet, Hmm. materi soal anti korupsi itu beliau tekankan berulang kali karena tidak mau mengulangi ya kejadian-kejadian di setiap periode kabinet di mana ada menteri yang tersangkut kasus korupsi Ya. dan tahu mahfum ya kebanyakan menteri-menteri yang tersangkut kasus itu memang kebanyakan dari partai Hmm. dan di kabinet ini yang kita tahu juga akomodasi politiknya sangat kuat dari partai. Hmm. Nah, beliau melakukan mitigasi agar hal serupa tidak terulang lagi di kabinet beliau dengan membekali para menteri, wakil menteri ini ketika ada leadership camp di Magelang seperti hari ini ya. Ya. Saya kira ini bagus untuk mengingatkan. Nah, kalau memang ada potensi terbuka kembali, maka saya kira perlu ada sistem yang bisa memberikan efek jera, Mas Radi. Hmm. Ya, karena materi ini kan satu hal untuk menyentuh dimensi kognisinya ya. Ya. Tapi afeksi psikomotoriknya perlu dikuatkan juga ya dengan apa? Melibatkan instrumen KPK, jaksa, kepolisian ya Hmm. ataupun PPATK untuk memastikan ya menteri-menteri ini memang berjalan sesuai tracknya. Ya Ya. bahkan bila perlu PPATK sudah bisa mendeteksi rekening-rekening mereka itu ada yang aneh nggak, Ya. mencurigakan nggak seperti itu untuk bisa diklarifikasi. Nah yang kedua soal materi tentang perencanaan pembangunan penting supaya apa? Visinya sama. Tidak ada visi menteri, tidak ada visi wakil menteri, yang ada visi presiden. Dan itu direncanakan secara sistematif karena ada 100 hari kerja, ya kemudian 6 bulan dan 1 tahun. Maka
ini semua harus terukur dan bisa dicapai, minimal ada progres yang jelas. Nah, soal birokrasi ini juga saya kira penting karena ujung dari kepemimpinan para menteri wakil menteri ini kan birokrasi, Mas Radhi. Nah, kalau Ya, birokrasinya siap, ya mereka nggak paham seluk-beluk tentang birokrasi yang mereka akan pimpin, ini bahaya ya. Dan berapa kali memang birokrasi ini menjadi dalam tanda petik hambatan hmm, di awal eksekusi ya, karena ya, rencana besar, visi yang baik tidak dieksekusi ya sama juga bohong. hmm, Nah, saya kira di materi itu harapannya ada penajaman bagaimana mengoptimalkan peran birokrasi, kemudian mengefisiensikan kinerja mereka supaya apa? Supaya efektif dan karena waktu yang mereka miliki kan nggak banyak, Mas Hadi. ya, ya. Mungkin sebagai pengamat gitu, Mas. Ya, artinya 4 tema ini saling berkaitan dan memang harus terlaksana beriringan begitu kira-kira ya. Mulai dari perencanaan Betul. pembangunan, ini kan membutuhkan anggaran, sehingga anggaran yang dipakai juga jangan sampai dikorupsi, intinya begitu. Dan mental-mental anti korupsi itu bisa dibenahi, bisa ditanamkan dari pelaksanaan-pelaksanaan birokrasi yang juga baik, cepat, lancar, transparan pada publik begitu kira-kira. 4 topik ini memang saling berkaitan dan satu sama lain saling menguatkan begitu. Nah, kalau tadi 4 topik yang saling menguatkan untuk bisa dijalankan oleh para menteri di Kabinet Merah Putih, lalu juga besok saya melihat ada agenda yang lebih spesifik lagi kepada program-program kerja unggulan Prabowo Gibran. Di antaranya ada hilirisasi dan B100 dan juga ada food estate, ketahanan pangan dalam misinya juga untuk menciptakan swasembada pangan. 2 program unggulan yang secara spesifik akan dibahas besok. Analisis Anda, Iya. Mas Agung. Iya, dua program ini juga bagian dari narasi keberlanjutan, Mas Hmm, Radi ya, karena di ya, masa Pak Jokowi hilirisasi food estate ya ini dua hal sebagai masterpiece ataupun program besar mercusuar yang diharapkan bisa memastikan kemandirian, kedaulatan atau swasembada pangan dan energi kita bisa terrealisasi. ya, Dan saya kira ketika dibuat dalam sebuah materi ini bagus supaya mindset itu tertanam kuat di benak para menteri, wakil menteri, kepala badan, bahkan dalam alam bawah sadar mereka. Ketika mereka tidur dan bangun lagi langsung mikirnya food estate dan hilirisasi. ya. Piye carane gitu lah. Gimana caranya supaya ini bisa terwujud terrealisasi dengan tupoksi mereka di kementerian masing-masing. Artinya Ya. mereka saling menguatkan, saling bekerja sama, gotong royong menuntaskan itu. Jadi bukan tugas satu kementerian saja, tapi ini tugas kolektif bersama, menjadi tanggung jawab bersama. Kalau tidak terwujud ya semuanya salah, seperti itu. Saya kira mindset semacam itu ingin ditanamkan Pak Prabowo supaya apa, rasa kepemilikan mereka terhadap Kabinet Merah Putih ini sama, merata, dan saling bertanggung jawab, Mas. Dan itu yang penting dan saya kira pesan baik lagi-lagi ya, punya rasa kepemilikan ya, rasa tanggung jawab itu seperti itu. Oke. Nah, dengan hari ini dengan materi 4 yang sudah kita perbincangkan tadi dan besok juga ada yang lebih spesifik lagi soal program unggulan Prabowo Gibran. Besok juga akan diakhiri dengan ada review begitu, ada acara strategic review, ada agenda strategic review. Dan ini disampaikan oleh seorang profesor hukum bernama Otto Hasibuan. Apa yang Anda lihat dari ini? Wow, keren aja sih. Apa maksudnya memang disiapkan betul ya Ya. materinya dari hari ke hari uh dan sistematis ya, terukur, terstruktur, dan saya kira ini bagus juga melatih sistematika berpikir para menteri dengan runut dan baik ya supaya mereka tahu ujungnya apa sih dari semua materi ini Hmm. sehingga mereka bisa langsung follow up, bisa langsung dieksekusi di kementeriannya masing-masing. Karena itu yang ditunggu oleh publik. Jangan sampai setelah mereka mengikuti pembekalan dari narasumber-narasumber yang hebat, tidak ada ujung, tidak ada hasil yang linear dengan harapan bahwa pemerintah ataupun Presiden Prabowo Mas Gibran ya memang ingin para menterinya berkinerja sangat maksimal seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat sepertinya ya saya tidak begitu paham juga maksudnya dibahas oleh atau disampaikan materinya strategic review ini oleh seorang profesor hukum, sepertinya jangan sampai program-program ini melanggar hukum, kurang lebih begitu ya Mas Agung ya. Betul, betul. Karena biar bagaimanapun Pak Oto kan punya pengalaman panjang ya di Ya, bidang hukum dan saya kira arahan itu penting supaya tadi menteri-menterinya eh, tidak melanggar hukum tapi juga tidak melanggar etik, Mas. oke. Ini yang penting Etik juga karena penting, betul. betul, karena tidak ada demokrasi tanpa etik yang kuat kan gitu. Nah, harapannya dengan pemahaman itu
para menteri-menteri ini semakin mengerti bahwa mereka bukan lagi orang biasa, walaupun sebelumnya memang bukan orang biasa, tapi mereka pejabat publik yang terikat banyak aturan dan etika seperti itu. Dan kemarin kan sempat rame tuh soal kop surat ya Mas. Oke, ini Ya, satu hal yang positif. itu Start peringatan seperti itu. Ya, satu hal yang positif, start awal yang positif. Sepertinya sentimen publik juga sangat positif terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo terhadap para menteri-menterinya ini. Memberikan pembekalan dengan latar belakang akademi militer gitu ya. Dengan memberikan pesan kepada publik bahwa kita harus disiplin, harus berjalan bersama, harus saling menguatkan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Tidak kata lain dengan melayani masyarakat tentunya. Menyukseskan program-program yang ujung-ujungnya juga untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Breaking News Kompas TV. Kita jumpa lagi lain Sama-sama, waktu. Mas Adi, Sehat selalu pemirsa. Mas Agung.